Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nabila dengan NIM 221010111037. Di sini saya akan menjawab soal UAS teori pengambilan keputusan. Pertanyaan yang pertama, dalam situasi konflik pengambilan keputusan melibatkan dua pihak yang memiliki tujuan berbeda. Jelaskan salah satu konsep utama dalam analisis situasi ini. Dalam situasi konflik pengambilan keputusan melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan berbeda. Salah satu konsep utama dalam menganalisis kondisi ini adalah teori permainan atau game teori. Teori ini membantu kita memahami bagaimana masing-masing pihak membuat keputusan dengan mempertimbangkan strategi dan reaksi pihak lain. Contohnya, dalam negosiasi antara dua perusahaan, masing-masing akan memperhitungkan langkah mana yang paling menguntungkan sambil memperkirakan langkah lawan. Pertanyaan yang kedua, ada satu, jelaskan perbedaan utama antara pengambilan keputusan dalam situasi tunggal dan dalam situasi jamak. Jawabannya, perbedaan utama antara pengambilan keputusan dalam situasi tunggal dan situasi jamak terletak pada jumlah kriteria yang mempertimbangkan dalam situasi tunggal. Kita hanya fokus pada satu kriteria seperti biaya atau waktu. Sedangkan dalam situasi jamak, kita harus mempertimbangkan beberapa kriteria sekaligus, misalnya kualitas, biaya, dan resiko. Yang kedua, mengapa pembuat keputusan perlu menggunakan metode pengambilan keputusan multi kriteria dalam situasi jamak? Memberikan contohnya. Jawab. Dalam situasi jamak, pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks sehingga kita membutuhkan metode pengambilan keputusan multi kriteria. Metode ini membantu pembuat keputusan mengevaluasi semua aspek yang relevan secara seimbang. Misalnya, saat memilih lokasi pembangunan pabrik, kita harus mempertimbangkan biaya akses pasar, dampak lingkungan, dan ketersediaan tenaga kerja. Pertanyaan yang ketiga, ada satu, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari grup decision making. Jawab, pengambilan keputusan kelompok memiliki kelebihan seperti munculnya beragam perspektif dan meningkatnya rasa tanggung jawab bersama. Namun ada juga kekurangan seperti proses diskusi yang memakan waktu dan risiko dominasi oleh anggota tertentu atau munculnya groupthink, yaitu keputusan diambil tanpa pertimbangan kritis demi menjaga kekompakan. Yang kedua, ada jelaskan efektivitas dalam pengambilan keputusan dengan big data dan berikan penjelasan tantangan dalam mengintegrasikannya. Jawab, penggunaan big data dalam pengambilan keputusan sangat efektif karena mampu memberikan informasi real time dan pola yang tidak terlihat sebelumnya. Namun, tantangan utama adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber, menjaga keamanan dan kualitas data, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil dalam analisis data. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengenai teori pengambilan keputusan transenden, manfaat dan karakteristiknya. Teori pengambilan keputusan transenden adalah pendekatan yang melampaui pertimbangan rasional dan logis biasa. Keputusan diambil tidak hanya berdasarkan keuntungan atau efisiensi, tetapi juga dengan memperhatikan nilai-nilai spiritual, etika, moral, dan kesejahteraan bersama. Untuk karakteristiknya, berbasis pada kesadaran tinggi dan intuisi mendalam, melibatkan nilai kemanusiaan, bukan hanya data dan logika, mengutamakan kepentingan jangka panjang dan dampak sosial, menyentuh aspek kebermaknaan dan tujuan hidup. Untuk manfaatnya, mendorong keputusan yang berdampak positif luas dan berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik dan moral organisasi, menghindari konflik nilai
dan dilema etika, membentuk pemimpin yang bijaksana dan berintegritas. Pertanyaan nomor 5, berikan contoh pengimplementasian pengambilan keputusan kelompok dan pengambilan keputusan transenden. Pengambilan keputusan kelompok atau group decision making, contohnya sebuah tim marketing dalam perusahaan mengadakan rapat untuk menentukan strategi peluncuran produk baru. Semua anggota tim diminta menyampaikan ide, data pasar dibahas bersama, dan akhirnya keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama. Untuk manfaatnya, perspektif beragam, rasa memiliki atas keputusan, meningkatkan kerja sama tim. Yang kedua, pengambilan keputusan transenden. Contohnya seorang direktur rumah sakit menolak bantuan dana besar dari perusahaan rokok untuk pembangunan gedung baru. Meskipun secara finansial sangat menguntungkan, keputusan tersebut diambil karena bertentangan dengan nilai kesehatan dan etika organisasi. Nilai-nilai yang dipakai etika profesi, kesejahteraan masyarakat, berkelanjutan jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.